Bisa tahu jumlah sakit atau jumlah jatuh? Kan gak semua orang pernah jatuh. Kalau gitu jumlah sakit aja udah pasti pernah. Aduh, aku sakit hari ini, aku gak mau masuk sekolah. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja ya di rumah. Hah? Selama ini kamu cuman sakit sebanyak 5 kali? Apaan? Kakak kan tahu aku selalu sakit tiap hari. Kamu jangan bohongin kakak ya. Selama ini artinya kamu udah bohongin kakak. Itu artinya kamu durhaka. Mama. Feli, kamu apa-apaan banget bilang adek durhaka cuman gara-gara dia bohong tentang sakitnya. Tapi ma, aku yakin aku nggak salah. Jumlah sakitnya adek beneran cuma 5 loh. Ya udah, kalau memang itu kemauan dia dan itu yang terbaik buat dia, kamu nggak usah ngatur. Itu kan urusan mama. Tuh, makanya jangan terlalu percaya juga sama kekuatan kakek itu. Deh, kenapa sih mama sama adek nggak bisa menghargai kekuatan jumlah sakit gue ini? Hah? Lo bisa lihat jumlah sakit seseorang, Vel? Iya bener, kalau jumlah sakit lo 20. Itu dikit tahu, soalnya kan umur gue udah 17 tahun, sedangkan jumlah sakitnya baru 20. Iya, beruntung ya lo. Tapi kekuatan gue ini nggak guna. Siapa bilang nggak guna? Barusan gue mau minta tolong ke lo buat liatin jumlah sakitnya murid baru yang ada di sekolah kita. Hah? Murid baru? Iya, namanya tuh Dion dan dia seorang cowok. Ya elah, kalau cowok mah jarang sakit. Guys, kalian ada lihat yang namanya Dion nggak? Ada, tapi sebelum itu lo liatin dulu jumlah sakit kita. Iya, selama ini gue selalu ngerasa diri gue sakit, cuman nggak tahu sih sakit apa. Jumlah sakitnya Tiara 100, jumlah sakitnya Dela 1. Wah, itu artinya gue sehat ya? Vel, jangan bilang-bilang ya kalau Dela itu sakitnya parah, makanya dia ngerasa sakit terus tiap hari. Oh, Del, ternyata jumlah sakit lo itu 1, tapi sakitnya tuh bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Makanya lo ngerasa sakit terus. Apa? Ih, Feli gimana sih, kan udah dibilangin. Sekarang kasih tahu gue di mana anak baru yang bernama Dion itu. Dia lagi menghadap guru, jadi lo cari aja di kantor guru ya. Okidoki. Bu, saya mau ketemu yang namanya Dion. Boleh, tapi sebelum itu konfirmasi dulu, kamu punya kekuatan gak? Kekuatan? Iya bu, saya bisa melihat jumlah sakit seseorang. Kalau gitu nggak boleh. Ih, kenapa sih bu? Ibu pasti mau diliatin juga kan jumlah sakitnya. Jumlah sakit bu guru 11. Bukan itu maksud saya, tapi kamu memang gak boleh lihat jumlah sakitnya Dion. Loh, emang kenapa? Jangan-jangan dia anak kesayangan ibu ya? Ibu pilih kasih, saya bakal aduin ibu ke kepala sekolah. Saya ini sedang melindungi murid saya. Pokoknya kamu jangan macam-macam ya. Bu guru marahin aku. Ya elah, sekarang malah playing victim. Ini kira-kira kenapa ya bu guru begitu? Padahal gue pengen banget ketemu sama Dion. Penasaran dia ganteng apa enggak? Terus orangnya gimana? Permisi, kelas melati di mana ya? Kelas melati di sana. BTW gue nggak pernah lihat lo. Lo siapa ya? Maaf, gue dilarang ngomong sama siapapun, jadi gue duluan ya. Dion, cepet kesini. Hah? Jadi lo yang namanya Dion, kalau gitu ngobrol bentar lah. Maaf gak bisa, nanti bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru. Kalau gitu gue pergi dulu deh. Ih, tunggu, sebentar aja napa? Kenapa sih gak sabaran banget? Gue mau lihat jumlah sakit lo. Hah? 0? Yang bener aja. Ini aneh, mana ada manusia yang gak pernah sakit. Kira-kira apa rahasia yang mereka sembunyiin ya tentang Dion ini? Iya, gue emang gak pernah sakit karena... Bisa tahu suara pikiran atau suara hantu? Ih, gue kan takut sama hantu, jadi mending suara pikiran aja kan? Anakku, hari ini mama gak bisa kasih uang jajan. Emang kenapa, Ma? Padahal hari ini aku mau shopping. Ya karena mama tuh mau biayain berondong biar mama bisa punya laki baru. Ini mah buat kamu juga kan, supaya kamu punya papa. Ya ampun, Ma, pemikiran apa itu? Apaan? Mama gak ada mikir apa-apa ya. Pokoknya uang itu kepake buat kerjaan. Mama bohong, mama mau biayain berondong kan? Nanti orang-orang pada denger, jangan kenceng-kenceng. Ya udah deh, mama kasih nih. Nah, gitu dong. Ini buat tutup mulut aku, mah. Heran ya anak zaman sekarang punya kekuatan bisa dengar suara pikiran loh. Gak semua orang, karena aku ini limited edition, jadi cuman aku yang dapet. Kalau gitu mama saranin kamu jangan pakai kekuatan kamu ini di sekolah ya. Ya suka-suka aku lah, ma. Bye, ma. Lihat aja kalian, aku bakal adain ujian mendadak. Ya ampun, guys, bu guru mau ngadain ujian mendadak. Kita harus bujuk dia. Gak usah kalian, gue aja. Bu, hari ini gak usah ujian ya. Kamu tahu dari mana kalau saya bakal ngadain ujian? Ya udah, karena kamu yang minta jadi boleh deh. Kok ada yang aneh? Kira-kira suara pikirannya Tiara apa ya? Gue harus lidikin kan. Denger pasti semua orang lagi bingung kenapa gue itu diturutin sama bu guru terus. Emangnya kenapa, Ti? Apaan? Orang gue nggak ada ngomong? Iya, maaf. Tiara nggak boleh tahu kalau sebenarnya gue bisa denger suara pikiran seseorang. Keisha, gue bisa tahu pikirannya seseorang dan pikirannya bu guru sama Tiara itu aneh. Ide, lo baru tahu? Dari dulu kan gue selalu kasih tahu lo, tapi lo nggak pernah percaya. Gue udah lupa. Coba lo ulangin lagi. Tiara itu dikasih duit sama bu guru supaya hidup dia dipermudah di sekolah ini. Padahal kan itu dilarang banget. Apa? Kalau gitu kita harus ungkap ke teman-teman yang lainnya. Percuma, karena mereka tuh nggak ada yang percaya. Waduh, tapi gue nggak bisa kalau berada di lingkungan yang nggak adil kayak gini. Gue harus cari cara pokoknya. Tapi gue udah coba berbagai cara dan nggak bisa juga. Lo jangan bikin pesimis deh, Kay. Ini anak bandel banget sih. Udah dibilang gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa ya jelas dia nggak bisa juga lah. Oke, gue bakal buktiin ke lo.
Astaga, gue lupa kalau dia bisa dengar pikiran seseorang. Teman-teman, hari ini gue bakal ngadain pesta di rumah gue, jadi kalian semua harus datang ya. Hah? Lo ulang tahun hari ini? Astaga, gue gak sabar banget buat ketemu sama keluarga, terus lihat rumah lo. Ya ampun, Feli gak boleh sampai tahu apa yang ada di rumah gue, bisa bahaya nanti. Emangnya Tiara ada nyembunyiin apa di rumahnya? Kalau kalian datang ke pesta ulang tahun gue, itu cuma kita-kita aja, gak ada yang namanya orang tua, satpam, yang lain deh, pokoknya bebas. Wah, kalau gitu bebas dong, kita mau ngapain? Itu baru yang namanya Tiara. Iya dong, apapun yang gue mau pasti dikabulin sama siapapun. Emangnya Bu Guru lo nggak undang? Kan kalian punya hubungan khusus katanya. Jangan-jangan Feli udah tahu lagi kalau gue kasih duit ke Bu Guru. Gimana, Ti? Bu Guru sakit, jadi dia nggak bisa datang. Oh, jadi gitu. Kayak mustahil banget gak sih? Gue yakin ada sesuatu yang disembunyi sama Tiara, tapi apa? Guys, makasih banget ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Tiara, pesta ulang tahun lo bener-bener meriah banget. Ini semua lo siapin sendiri. Bukan cuman gue sendiri, tapi ini semua dibantu dari dana keluarga gue. Iya sih, keluarga lo kan emang kaya raya. Untung aja mereka ngira kalau keluarga gue itu kaya raya. Orang tua lo mana, Tiara? Gue mau ngasih tahu kebusukan lo selama ini di sekolah itu apa aja sih? Enak aja. Gue itu anak yang rajin ya, dimanapun gue berada. Jangan asal nuduh lo. Tapi emang bener kok, orang tua gue itu bukan sembarang orang dan kalian gak akan bisa memperkirakannya. Semoga aja Feli gak tahu deh siapa sebenarnya keluarga gue. Tiara, teman-teman kamu belum datang ya? Loh, Bu Guru kok di sini? Terus pakaiannya kayak gitu, Bu? Sebenarnya saya itu pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu? Udah mah, tenang aja. Aku tuh gak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Gak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye mah. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Keisha. Woi Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang ternyata. Lo masih hidup? Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. Ya udah, Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malot. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepet arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha, kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin, dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Oh, si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue.
gue bisa tahu angka favorit atau alamat favorit? Kayaknya mending angka favorit deh. Jadi gue bisa menggali alasan kenapa mereka jadiin angka ini sebagai favorit. Kakak, aku mau titip beli makanan tapi jumlahnya harus 2 ya. Ih, kenapa harus 2, Dek? Pasti kamu mau rakus ya. Aku kalau beli apapun jumlahnya harus 2, Kak. Emang kayak gitu dari dulu. Oh alah, pantas saja kamu suka angka 2 ya. Sebenarnya bukan suka sih, Kak, tapi memang kebiasaan aja. Soalnya kan aku anak kedua. Oh alah, berarti kalau angka favorit itu belum tentu suka, tapi memang sering dipakai ya. Gue lagi ikut kuis dan gak bisa jawab nih. Mana sini gue coba lihat. Pilihannya ada angka 5 dan 9. Iya, dari yang gue cari-cari sih jawabannya 6. Tapi kenapa gak ada ya pilihannya? Masa sih? Oh alah, tenang aja, lo bisa pilih sesuai angka favorit lo, yaitu 9. Loh, kok lo bisa tahu angka favorit gue? Padahal gue nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Karena gue tuh punya kekuatan dikasih sistem bisa melihat angka favorit seseorang. Keren kan? Ih, keren dari mana? Kalau orang nggak mau ngasih tahu tapi lo maksa buat cari tahu, itu kan namanya nggak adil. Ih, ya udah kalau gitu gue nggak akan umbar-umbar kekuatan gue lagi. Puas kan lo? Nah, tindakan yang bener tuh, gitu aja. Jadi nggak akan menimbulkan masalah. Banyak mau, pusing pala Barbie. Kira-kira gue boleh gabung ke geng kalian nggak? Nggak boleh, member geng kita itu cuma berdua aja, itu udah lebih dari cukup. Tapi kenapa? Oh alah, ternyata karena angka favoritnya itu 2, makanya dia nggak mau nambah member. Karena gue suka aja cuma berdua, nggak ribet dan no fake. Masa sih, Ti? Kalau gitu kita lihat aja Dela, apakah dia punya pemikiran yang sama kayak lo? Sebenarnya, wah Dela aja ngarep temenan bertiga, berarti harusnya gue masuk dong ke dalam geng kalian. Maaf Vel, tapi gue nggak punya kuasa karena ketuanya tuh Tiara. Idi, geng gini doang pakai ketua-ketuaan, buat apa coba? Ya karena gue yang ngebiayain semua aktivitas geng ini. Mau ngomong apa lagi lo udah skek kan? Vel, gawat, gue butuh bantuan kekuatan lo itu. Lah, bukannya tadi lo nyuruh jangan dipakai lagi, gimana sih? Kali ini lo harus pakai ke anak baru itu, si Tasya, yang pendiam itu ya. Kenapa? Tadi sih dia ngoceh kayak baca mantra angka gitu. Kalau gue tebak sih pasti lo kepo sama mantra yang dia baca kan? Bener, kalau lo bisa tahu angka favoritnya sih keren. Gue nggak mau liatin, pasti lo mau pakai mantranya buat berbuat jahat kan? Ih, enggak, gue cuma mau tahu dia ngutuk gue apaan. Dia ngutuk lo, emang udah pasti. Dia ngelontarin angka-angka sambil ngelihat ke arah gue dan melotot. Kan gue jadinya panik. Iya kok, jadinya aneh banget ya. Kalau gitu gue harus cari dia kan? Mana sih tuh orang, susah banget dicarinya. Ya ampun. Feli, kamu ada lihat Tasya nggak? Dari tadi saya udah cariin dia kemana-mana tuh nggak ada. Lah, dari tadi saya juga lagi nyariin dia, Bu. Angka favorit ibu 100. Iya, makanya saya suka banget sama murid yang dapat nilai 100 kayak si Tasya ini. Ngomong-ngomong, ibu cari dia buat apa? Ada yang harus saya omongin sama dia, penting banget. Oh, titip pesan ke saya aja, Bu. Nanti saya pasti bisa nemuin dia kok. Gak bisa lah, soalnya ini hal privacy. Tapi kayaknya kamu juga ada hal yang penting ya sama dia. Iya, Bu, penting banget sampai gak bisa ditunda. Real, no fake. Ya udah, ibu bakal kasih tahu kamu, tapi gak secara cuma-cuman ya. Bayarnya dengan cara kamu kasih tahu aja yang lagi viral sekarang apa. Aduh, apaan ya? Oh, Adek, tolong Bapak dikejar tempe. Goreng. Wah, Ibu jadi tahu apa yang lagi viral sekarang. Goreng. Kemungkinannya Tasya itu ada di kamar mandi. Wah, makasih Bu. Isya, kenapa sih lo menyendiri mulu dan pendiam gak berbaur sama yang lain? Gue gak pengen, jangan deket-deket gue. Menjauh sana. Iya ampun, gak sopan banget sih. Hah, 911 itu kan artinya